Assalamualaikum Bu Sopi. Waalaikumsalam Bu Henden. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sopi? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah ya sehat Bu Sopi. Karena waktunya sedikit ya Bu Sopi, kehadiran saya di sini hanya untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching Bu Sopi yang akan dilakukan nanti. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan Bu Sopi. Mohon dengan siapa Bu Sopi akan melakukan coachingnya? Nanti dengan Pak Subhan. Oh, Pak Subhan, iya. Apakah Bu Sopi sudah siap melaksanakan coachingnya? Insya Allah siap. Iya, terima kasih. Sebelum Bu Sopi melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya ya kepada Bu Sopi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan dilakukan Bu Sopi yang nanti. Dalam rubrik penilaian itu di sini ada melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama menentukan tujuan, terus yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Sopi melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching tadi ya Bu Sopi. Yang pertama membentuk kemitraan dengan coach ya Bu Sopi. Yang kedua menggali potensi coach dengan proses yang kreatif. Yang terakhir yang ketiga melaksanakan potensinya. Jadi Bu Sopi di sini kompetensi inti dalam coaching yang perlu disiapkan yang pertama itu kehadiran penuh ya, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga itu mendengarkan secara aktif ya Bu Sopi. Nah, ketika nanti Bu Sopi menggunakan pertanyaan berbobot tersebut, jadi ketika Bu Sopi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Sopi perlu mendengarkan dengan rasa. Dengan rasa di sini adalah yang pertama ada menerima, yang kedua tanya, yang ketiga merangkum, yang keempat apersepsi ya Bu Sopi ya. Nah, apakah sudah jelas Bu Sopi? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, sekarang pada rubrik penilaiannya saya di sini selanjutnya di sini izinkan saya bertanya ya Bu Sopi ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sopi nanti? Ya Bu, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh Bu. Iya. Yang kedua mengenai mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kompetensi yang ingin dilakukan Bu Sopi itu ada 3. Yang pertama tadi kehadiran dengan penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus ya Bu Sopi. Yang kedua, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin dilakukan Bu Sopi atau dikembangkan Bu Sopi nanti, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sopi kembangkan nanti, bagian mana yang ingin lebih dikembangkan atau diobservasi? Pada bagian mendengarkan aktif Bu, Iya. cara saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Sopi. Yang ketiga, seperti apa indikator tercapaian dari tujuan perkembangan yang ingin Bu Sopi inginkan pada sesi coaching ini? Ya Bu, yang pertama saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar dan menggali potensi coaching, serta saya bebas dari judgement atau melabel. Yang kedua, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Baik Bu Sopi. Jadi demikian ya Bu Sopi percakapannya. Tapi sebelum Bu Sopi melakukan coaching nanti, apakah Bu Sopi udah menentukan waktunya kapan? Sudah Bu. Kapan kira-kira Bu Sopi? Nanti Bu jam 14.00. Iya. Nanti setelah Bu Sopi melakukan coaching, kita akan bertemu kembali sejenak. Apakah Bu Sopi bersedia? Bersedia. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Sopi ya. Mudah-mudahan lain waktu nanti kita ketemu lagi di acara coachingnya Bu Sopi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Baik berdiferensiasi dari konten, sehingga kan kemarin saya nih di dalam menyampaikan pembelajaran itu hanya menggunakan media-media yang seadanya Bu. Nah, untuk ke depan saya akan menambahkan media-media baik video yang dari YouTube terkait yang selaras dengan materi yang ingin saya sampaikan, supaya mengakomodasi gaya belajar yang visual.
Kemudian yang terakhir, saya juga akan menerapkan proses pembelajaran itu dengan langsung identifikasi langsung peserta didik itu, bermain peran, sehingga anak dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna dari proses pembelajaran dengan mencoba langsung. Oh, oke, Pak. Tadi Bapak akan menerapkan pembelajaran sesuai gaya belajar anak ya. Terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten dan mengidentifikasi langsung ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Bapak nggak dalam proses tersebut? Baik Bu, nah kebetulan saya kan masih belum begitu mahir Bu di dalam membuat video-video yang lebih inovatif gitu. Sehingga kemarin saya diskusi dengan operator di sekolah yang sehari-hari memang bergelut dengan dunia internet gitu kan, dengan media elektronik. Sehingga kemarin saya berbincang meminta bantuan pada beliau dan beliau bersedia untuk membantu saya dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik, lebih baik, terutama itu. Kemudian yang kedua juga dapat membantu dari proses-proses pembelajaran yang lain, baik dari diferensiasi kontennya atau diferensiasi prosesnya dan diferensiasi produknya. Oke, nah tadi Bapak sudah menemukan strateginya, Bapak sudah menemukan orang yang akan membantu Bapak. Nah selanjutnya Pak, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Bapak untuk mencapai peserta didik dalam meningkatkan nilainya Pak? Baik Bu, untuk saat ini untuk perbaikan proses pembelajaran terkait dengan masalah yang tadi saya sampaikan, waktu yang saya butuhkan itu 2 kali pertemuan lah. Kalau bisa, yang saya harapkan 1 kali pertemuan dapat mengalami perubahan. Tapi tingkat keberhasilannya memang itu kan manusia biasa, kita ada jangka-jangka waktu terkait dengan kemampuan peserta didik. Tapi walaupun demikian, saya optimis, saya berharap saya dapat merubah dari permasalahan tadi dalam 1 kali pertemuan ke depan gitu. Oke, berarti minimal 1 kali, maksimal 2 kali. Oke, Pak. Terus gini Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu pada hari ini, sekarang saya merasa lega karena saya menjadi yakin saya dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang tengah saya hadapi. Sebelumnya kan saya masih gelisah, masih bingung, dan sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan solusi terkait dengan permasalahan itu. Dan saya terima kasih Bu, Ibu telah mendukung saya, membimbing saya, sehingga saya dapat menemukan solusi itu dengan baik. Oke Pak. Selanjutnya apa sih komitmen Bapak setelah menerapkan rencana aksi Bapak tadi Pak? Baik Bu, komitmen yang saya akan pegang dan saya akan lakukan, saya akan terus meningkatkan potensi saya sebagai guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi terhadap proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan terus melakukan proses pembelajaran itu, belajar dari hal-hal sebelumnya, sehingga kegagalan-kegagalan atau masalah-masalah sebelumnya dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi diri saya supaya meningkatkan kemampuan saya di dalam melakukan proses pembelajaran. Selain itu juga, khusus di dalam proses pembelajaran ini saya akan terus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik dengan cara identifikasi awal. Baik Pak, bagus sekali ya dari strategi-strategi Bapak yang tadi diungkapkan yang akan dilaksanakan. Saya sangat mengapresiasi sekali ide-ide yang akan Bapak terapkan untuk mencari solusi. Oke. Kalau begitu Pak, kita ketemu lagi minggu depan mungkin ya setelah Bapak nanti menerapkan model pembelajaran yang berbeda terhadap peserta didik. Nah, saya tunggu hasilnya ya Pak. Baik Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, amin, Pak saya doakan. Terima kasih Pak. Baik berdiferensiasi dari konten, sehingga kan kemarin saya ini di dalam menyampaikan pembelajaran itu hanya menggunakan media-media yang seadanya Bu. Nah, untuk ke depan saya akan menambahkan media-media baik video yang dari YouTube terkait yang selaras dengan materi yang ingin saya sampaikan supaya mengakomodasi gaya belajar yang visual.
Kemudian yang terakhir, saya juga akan menerapkan proses pembelajaran itu dengan langsung identifikasi langsung peserta didik itu, bermain peran, sehingga anak dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna dari proses pembelajaran dengan mencoba langsung. Oh, oke, Pak. Tadi Bapak akan menerapkan pembelajaran sesuai gaya belajar anak ya. Terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten dan mengidentifikasi langsung ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Bapak nggak dalam proses tersebut? Baik Bu, nah kebetulan saya kan masih belum begitu mahir Bu di dalam membuat video-video yang lebih inovatif gitu. Sehingga kemarin saya diskusi dengan operator di sekolah yang sehari-hari memang bergelut dengan dunia internet gitu kan, dengan media elektronik. Sehingga kemarin saya berbincang meminta bantuan pada beliau dan beliau bersedia untuk membantu saya dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik, lebih baik, terutama itu. Kemudian yang kedua juga dapat membantu dari proses-proses pembelajaran yang lain, baik dari diferensiasi kontennya atau diferensiasi prosesnya dan diferensiasi produknya. Oke, nah tadi Bapak sudah menemukan strateginya, Bapak sudah menemukan orang yang akan membantu Bapak. Nah selanjutnya Pak, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Bapak untuk mencapai peserta didik dalam meningkatkan nilainya Pak? Baik Bu, untuk saat ini untuk perbaikan proses pembelajaran terkait dengan masalah yang tadi saya sampaikan, waktu yang saya butuhkan itu 2 kali pertemuan lah. Kalau bisa, yang saya harapkan 1 kali pertemuan dapat mengalami perubahan. Tapi tingkat keberhasilannya memang itu kan manusia biasa, kita ada jangka-jangka waktu terkait dengan kemampuan peserta didik. Tapi walaupun demikian, saya optimis, saya berharap saya dapat merubah dari permasalahan tadi dalam 1 kali pertemuan ke depan gitu. Oke, berarti minimal 1 kali, maksimal 2 kali. Oke, Pak. Terus gini Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu pada hari ini, sekarang saya merasa lega karena saya menjadi yakin saya dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang tengah saya hadapi. Sebelumnya kan saya masih gelisah, masih bingung, dan sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan solusi terkait dengan permasalahan itu. Dan saya terima kasih Bu, Ibu telah mendukung saya, membimbing saya, sehingga saya dapat menemukan solusi itu dengan baik. Oke Pak. Selanjutnya apa sih komitmen Bapak setelah menerapkan rencana aksi Bapak tadi Pak? Baik Bu, komitmen yang saya akan pegang dan saya akan lakukan, saya akan terus meningkatkan potensi saya sebagai guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi terhadap proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan terus melakukan proses pembelajaran itu, belajar dari hal-hal sebelumnya, sehingga kegagalan-kegagalan atau masalah-masalah sebelumnya dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi diri saya supaya meningkatkan kemampuan saya di dalam melakukan proses pembelajaran. Selain itu juga, khusus di dalam proses pembelajaran ini saya akan terus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik dengan cara identifikasi awal. Baik Pak, bagus sekali ya dari strategi-strategi Bapak yang tadi diungkapkan yang akan dilaksanakan. Saya sangat mengapresiasi sekali ide-ide yang akan Bapak terapkan untuk mencari solusi. Oke. Kalau begitu Pak, kita ketemu lagi minggu depan mungkinnya setelah Bapak nanti menerapkan model pembelajaran yang berbeda terhadap peserta didik. Nah, saya tunggu hasilnya ya Pak. Baik Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, amin, Pak saya doakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Ibu Manden. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sofi? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah Bu Sofi, saya setelah tadi melihat percakapan Bu Sofi dengan Pak Subhan, saya sangat mengapresiasi, sangat luar biasa, sangat baik ya.
Saya sangat menghargainya ya Bu Sophia. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Sophia, bagaimana perasaan Bu Sophia setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang sekali. Saya tadi dapat berbagi dengan Bapak Subhan. Terus saya senang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan coaching menggunakan alur tirta Bu. Iya, jika kita meraju kepada indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Sophie atau dikembangkan oleh Bu Sophie tadi dari proses coaching, kira-kira Bu Sophie apa yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah mampu fokus terhadap Pak Subhan ya, Iya. yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Ya, terima kasih ya Bu Sophie ya. Gini Bu Sophie, izinkan saya ya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi. Yang dimana tadi Bu Sophie sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yang dimana di alur tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya saya juga mengamati Bu Sophie sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching, yang dimana yang pertama ada membentuk kemitraan ya tadi dengan coach. Terus Bu Sophie menggali potensi coach dengan proses yang kreatif, dan selanjutnya Bu Sophie memaksimalkan potensinya. Selanjutnya Bu, kompetensi inti dalam coaching yang sudah Ibu terapkan, diantaranya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Sophie mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Sophie sudah menggunakan dengan rasa, yang dimana ada menerima, terus menanya, merangkum, dan mengapresiasi. Dan untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berikutnya? Nah, jadi saya ingin mengembangkan ya Bu lebih jauh kompetensi mengenai penerapan alur tirta dalam proses coaching. Selanjutnya saya ingin menerapkan prinsip-prinsip coaching dan saya ingin menguasai teknik kompetensi inti daripada coaching. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Sophie sampaikan khususnya keterkaitan dengan kita ini tadi. Jadi saya ingin meningkatkan coaching dengan cara melatih secara terus-menerus, secara konsisten bersama teman-teman saya, baik di sekolah maupun di rumah Bu, baik kepada teman sejawat ataupun peserta didik. Ya, terima kasih ya Bu Sophie untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita terus bersilaturahmi ke depannya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.